Baiklah, untuk sesi yang terakhir, itu kita akan melihat bahwa di dalam PLC itu ada yang dikatakan sebagai shift register dan juga ada perintah seperti if, else, then di dalam pemrograman. Kalau dalam PLC namanya jump and call. Nah, jadi ini kita lihat secara sekilas saja, yang penting kalian tahu kalau di dalam PLC itu ada alat seperti ini. Jadi kalau yang lalu kita belajar adanya internal relay di dalam PLC yang dalam bentuk bit memori, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk bit memori. Nah, maka yang dikatakan sebagai register itu adalah kumpulan dari relay internal tersebut. Jadi kumpulan dari relay internal tersebut itulah yang kita sebut sebagai register. Nah, yang disebut sebagai shift register itu adalah kumpulan internal relay tersebut yang dia dapat bergeser dari satu relay ke relay yang lain. Jadi bitnya itu bisa bergeser-geser. Itulah yang disebut sebagai shift register. Ingat aja, shift itu artinya bergeser, register itu artinya kumpulan internal relay. Nah, kalau di dalam PLC itu dia bisa bitnya itu digeser. Bit yang bergeser itu bisa menghidupkan output yang berbeda. Itulah maksud dari shift register pada PLC. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Jadi pada shift register itu dia itu punya beberapa kaki. Ada kaki yang untuk mereset atau mengulang kembali bit. Kalau kita tekan reset, maka semua bit yang ada di dalam memori kita itu akan bernilai 0. Nah, kalau misalnya ada input dia, input 1 ini menyala, maka di internal relay kita tadi itu akan mendapatkan 1 bit. Contohnya kalau input 1 itu menyala, maka akan muncul 1 di bit yang pertama, sedangkan bit yang berikutnya itu masih 000. Tapi ini bisa digeser satunya. Ketika kapan? Ketika input yang kedua ini menyala. Jadi input kedua menyala, bit itu bergeser ke yang kedua. Jadi dia ke internal relay yang kedua. Seperti ini. Jadi yang awalnya 1000 menjadi 0100. Nah, kalau internal relay yang kedua yang bergeser, maka output 2 yang menyala. Kalau tadi sebelumnya output 1 yang menyala, sekarang gantian output 2 yang menyala. Masuk lagi input, bergeser lagi dia menjadi 0010. Nah, karena dia sudah bergeser, maka output 3 yang menyala. Output 2 itu akan mati. Nah, masuk lagi input, bergeser lagi tadi bitnya, bergeser ke input yang ke-4, jadi 0001, sehingga sekarang output yang menyala adalah output yang keempat. Nah, ketika ini masuk lagi dia sinyal, maka di situ bitnya akan bergeser lagi. Nah, tetapi sekarang sudah tidak ada output yang menyala karena masing-masing sudah bernilai 0 inputannya. Si shift register ini bisa dipergunakan untuk pengurutan kejadian. Ataupun dalam suatu mesin itu kita ingin sequencing atau mengurutkan output mana yang menyala, kita bisa pakai shift register. Satu lagi penggunaan shift register yaitu untuk mendeteksi adanya barang yang rusak. Jadi kalau barang yang rusak ini terdeteksi, maka ini bisa diingat atau disimpan dalam memori. Oh, ini barang yang rusak. Sehingga kalau dia berjalan di suatu tempat pembuangan, nanti dia bisa dibuang. Nah, itu penggunaan lain dari shift register. Ini tidak akan kita bahas lebih dalam, kalian bisa baca sendiri nanti. Yang terakhir, dalam diagram tangga itu juga bisa mempergunakan fungsi yang sama dengan if, then, else. Nah, ini kan kalau misalnya di dalam pemrograman sering ya kita pakai if, then, else ini. Jika suatu input terpenuhi, maka outputnya yang ini. Kalau input nggak terpenuhi, maka outputnya yang lain. Nah, seperti itulah di dalam PLC kita sebut sebagai instruksi jump and call. Ingat, masing-masing PLC dia berbeda instruksi yang harus dipergunakan. Sama seperti if dan else di dalam bahasa pemrograman, dalam PLC if-nya itu adalah jump, kemudian then-nya itu adalah call.
Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika input 1 terpenuhi, maka anak tangga yang pertama ini itu akan langsung loncat. Loncat kemana? Ke anak tangga yang keempat. Sedangkan anak tangga kedua dan ketiga itu tidak dibaca. Jadi yang dibaca adalah anak tangga keempat dan seterusnya ke bawah. Yang ini tidak dibaca. Nah, ini seperti if jika input 1 terpenuhi, then anak tangga yang keempat yang dibaca. Kira-kira seperti itu. Else-nya, kalau ini nggak terpenuhi, justru yang dibaca adalah anak tangga kedua dan anak tangga ketiga. Nah, seperti itulah jump and call di dalam PLC. Nah, penggunaannya juga bisa jumps within jumps. Artinya, kita bisa membuat 2 jump and call di dalam jump and call yang lainnya. Ibu rasa sampai di sini kalian pun sudah pernah mempelajari tentang if dan else di dalam bahasa pemrograman, sama saja penggunaannya di dalam PLC. Bedanya kalau di PLC itu instruksinya adalah jump, untuk jump dia. Jump kemana? Ke anak tangga yang di call ataupun yang dipanggil. Oke, jadi seperti itu. Kita nanti akan lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran tentang aktuator. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk PLC.